Berdirinya Yogyakarta. Berdirinya Yogyakarta, sebuah cerita yang digubah dari sebuah buku sastra Jawa yang berjudul Babad Nitik Ngayogya. Dialihbahasakan oleh Mulyono Sastronaryatno dan disusun kembali dalam bahasa Indonesia oleh Nance Hari Jatiwijaya. Dibaca seutuhnya dari buku Berdirinya Yogyakarta yang diterbitkan oleh Bagian Proyek Pembinaan Buku Sastra Indonesia dan Daerah Jakarta tahun 1999-2000, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Pemirsa, kita sama-sama simak sebuah kisah Berdirinya Yogyakarta. Saya Gilang Kasnadi, penutur cerita ini. Selamat mendengarkan. Kekalahan prajurit Sala betul-betul membuat Pakubuwana II berduka. Pati Pringgalaya dan kompeni Belanda benar-benar sangat geram terhadap sepak terjang Perang Wadana dan Mangkubumi. Perlawanan kedua pangeran melawan kompeni dan menentang Pakubuwana II telah berlangsung lama. Perang Wadana menentang kompeni Belanda dan Mataram secara terang-terangan dimulai sejak ibu kota Mataram masih berada di Kartasura. Sementara itu, Mangkubumi mulai melawan kompeni dan Mataram setelah hatinya dikecewakan oleh Pakubuwana II dan Pati Pringgalaya sehubungan dengan tanah Sukawati yang akan diberikan kepadanya. Kedua pangeran itu seperti berbagi tugas untuk merebut kembali daerah-daerah yang telah diserahkan kepada Belanda, baik daerah yang diserahkan oleh Pakubuwana I pada tahun 1705 maupun oleh Pakubuwana II pada tahun 1733. Wilayah Jawa bagian barat, seperti wilayah Kedu, Banyumas, Tegal, Pekalongan, merupakan wilayah Mangkubumi, sedangkan daerah timur seperti Salatiga, Bayalali, Sukawati, Wonogiri, Panaraga, Madiun, Besuki merupakan daerah Perang Wadana. Mereka berdua malang melintang kemana-mana sampai bertahun-tahun. Sementara itu, keadaan dalam negeri Sala bukannya semakin membaik, tetapi malah semakin mencemaskan. Rasa was-was, ketakutan, dan saling mencurigai di antara pejabat tinggi kian berlarut-larut. Bahkan hubungan dengan Pakubuwana II dan Pati Pringgalaya mulai merenggang. Pakubuwana II mulai tidak disenangi kompeni Belanda, sedangkan Pati Pringgalaya malah sebaliknya. Pati Pringgalaya semakin dekat dengan kompeni Belanda. Pati Pringgalaya terkenal sangat licik. Ia licin seperti belut dan berbahaya seperti ular berbisa. Ia ingin menyingkirkan putra mahkota yang dinilainya tidak taat kepadanya dan kepada kompeni. Kanjeng Sinuhun, Ampa melihat gelagat yang kurang baik terhadap diri putra mahkota, kata Pati Pringgalaya mulai menyebarkan fitnah kepada Sinuhun Pakubuwana. Maksud Kakang Pati, Pangeran Pati? Tanya Pakubuwana yang tidak yakin dengan keterangan Pati Pringgalaya. Betul Kanjeng Sinuhun, tampaknya Pangeran Pati tidak sabar ingin segera menggantikan kedudukan Paduka. Apa? Kakang Pati, jangan mudah menuduh orang tanpa bukti. Pakubuwana II marah. Hampa berani bersumpah Kanjeng Sinuhun. Pati Pringgalaya mencoba meyakinkan Sinuhun Pakubuwana II.
Sinuhun Pakubuwana II betul-betul marah mendengar berita itu. Ia tidak menduga bahwa putra mahkota akan merebut kekuasaannya. Jadi, Pangeran Pati benar-benar akan merebut kekuasaan dari tanganku. Menurut orang-orang kepercayaan hampa, begitulah sebenarnya. Begitulah yang sebenarnya, Sinuhun. Malahan cukup. Tidak perlu Kakang Patih memperkeruh suasana. Tapi kenyataannya memang begitu, Sinuhun. Pringgalaya agak tersinggung dibentak seperti anak kecil. Pringgalaya bukannya meredam emosi Sinuhun Pakubuwana, tetapi malah memanas-manasinya. Lama-kelamaan, Pakubuwana II yang sudah mulai berumur itu pun tak tahan mendengar keterangan yang diberikan oleh Patih Pringgalaya. Ia kemudian jatuh terduduk dengan nafas tersengal-sengal. Tubuhnya lemas, wajahnya memerah dan matanya melotot. Pakubuwana pun tidak sadarkan diri. Setelah pingsan, Pringgalaya pura-pura bersedih. Dengan wajah yang dibuat-buat, ia perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Dalam hatinya, Pringgalaya tertawa gembira. Patih Pringgalaya kemudian mengunjungi tempat kediaman adik Pangeran Patih yang lahir dari istri selir. Adik Pangeran Patih itu dibujuk dan dipanas-panasi agar bersedia diangkat menjadi raja, menggantikan Pakubuwana II yang sedang sakit keras. Semula adik Pangeran Patih tidak tertarik, tetapi karena setiap hari dipengaruhi terus-menerus oleh Patih Pringgalaya, akhirnya ia pun bersedia. Patih Pringgalaya segera melakukan tipu muslihat. Ia mempengaruhi kompeni Belanda di Semarang. Patih Pringgalaya meminta Tuan Van Moof agar membuat surat yang isinya berupa pengangkatan putra Pakubuwana II dari istri selir menjadi Raja Mataram atau Sala. Jenderal Van Moof menyetujuinya. Tepat pada tahun 1746 Masehi, anak Pakubuwana II yang terlahir dari istri selir itu pun menduduki tahta kerajaan Mataram atau Sala dengan gelar Pakubuwana III. Pangeran Patih sebagai putra mahkota betul-betul sangat kecewa. Ia kecewa terhadap Patih Pringgalaya dan kompeni Belanda. Gara-gara merekalah rencana ayahnya untuk mengangkat dirinya menjadi penguasa Mataram gagal total. Ia juga kecewa dengan sikap Belanda yang mengangkat adiknya menjadi Pakubuwana III secara serampangan. Kekecewaan itu semakin menjadi tatkala ia mengetahui bahwa dirinya telah diadu domba dengan ayahanda raja. Ia dituduh oleh Pringgalaya bahwa dirinya akan memberontak ayahanda raja. Tuduhan yang kedua, ia dituduh akan memberontak kepada Belanda dan akan bergabung dengan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Prangwadana. Karena berbagai pertimbangan, Pangeran Patih pun akhirnya memutuskan benar-benar ingin bergabung juga dengan Prangwadana dan Mangkubumi. Namun, setelah sempat ia meloloskan diri dari kota raja, Patih Pringgalaya telah mencium gelagat itu. Ia kemudian menghubungi kompeni dan meminta untuk menangkap Pangeran Patih beserta keluarganya. Atas usul Patih Pringgalaya, Pangeran Patih beserta keluarganya dibuang ke Madagaskar. Pakubuwana II yang sedang sakit keras itu pun akhirnya mangkat. Ia mangkat karena kecewa dengan keadaan negeri Sala yang semakin tidak menentu. Ia juga kecewa karena sikap Patihnya yang secara terang-terangan melawannya. Ia juga kecewa karena anak-anaknya mudah dihasut dan mudah diadu domba oleh kompeni Belanda. Pengangkatan Pakubuwana III dan mangkatnya Pakubuwana II telah terdengar oleh Mangkubumi dan Prangwadana. Ayahanda Pangeran, tampaknya keadaan negeri tidak dapat kita biarkan berlarut-larut seperti ini. Prangwadana mulai membuka pembicaraan. Betul, anakku. Tampaknya Pringgalaya semakin kurang ajar dan semakin pongah, jawab Mangkubumi. Mengapa yang menggantikan raja bukan Adimas Pangeran Patih?
Bukankah Kanjeng Sinuhun telah mempersiapkan sebagai penggantinya? Prangwadana masih bertanya kepada mertuanya. Semua ini pasti ulah Pringgalaya, anakku, jawab Mangkubumi perlahan. Tapi mengapa company ikut campur urusan ini? Tanya Prangwadana kepada Mangkubumi. Ya, itu semua pasti ulah Patih Keparat itu. Pringgalaya sering memberikan upeti kepada company, sehingga company lebih mempercayainya daripada mempercayai petinggi Mataram yang lain. Kalau begitu, loji-loji company di Sala akan saya porak-porandakan pada malam ini juga, ayah, kata Prangwadana bersungguh-sungguh. Jika bisa, tangkap Pringgalaya, kita adili di Sukawati, perintah Mangkubumi kepada anak menantunya. Waktu itu matahari telah condong ke sebelah barat. Sinarnya tidak lagi terasa menyengat kulit. Suara binatang malam pun satu persatu mulai terdengar bersahut-sahutan. Rumah Adipati Martapura yang digunakan sebagai tempat tinggal Prangwadana mulai kelihatan ramai. 20 ekor kuda yang lengkap dengan pelana telah berjajar di halaman rumahnya. Sesaat kemudian, terlihat 20 orang keluar rumah Adipati Martapura. Mereka bertubuh sedang dan berdada bidang. Satu persatu mereka meloncat ke punggung kuda dan tak lama kemudian, mereka berjalan perlahan menuju ke arah barat. Ketika hari semakin sore, mereka segera melarikan kudanya dengan kecepatan tinggi. Beberapa perkampungan dan beberapa padang ilalang telah mereka lalui. Tak lama kemudian, mereka mulai memasuki Bekonang. Daerah itu telah lama terkenal sebagai daerah penghasil ciu atau tuak. Setelah Bekonang dilaluinya, rombongan berkuda itu pun mulai membelokkan kudanya ke arah utara. Kemudian mereka telah berada di tepi Bengawan Sala. Mereka harus melewati jembatan gantung agar bisa memasuki kota Sala. Kakang Rangga Panuntun dan Kakang Rangga Panambang, sebaiknya Kakang berdua berjaga-jaga di tempat ini. Subuh nanti kita akan kembali ke Sukawati. Prangwadana berkata kepada Rangga Panuntun dan Rangga Panambang. Saya sebenarnya lebih senang memenggal kepala kompeni Belanda daripada menjaga tempat ini, Pangeran. Tapi karena ini tugas, akan hamba laksanakan dengan baik, jawab Rangga Panuntun. Betul, Kakang. Kita harus berbagi tugas agar besok kita dapat menyelamatkan diri dari Sala jika dikejar kompeni. Putra Adipati Martapura menimpalinya. Baiklah, silakan memasuki Sala. Kami sabar menanti di sini. Rangga Panambang ganti yang menjawab. Waktu itu penduduk Sala telah terlelap tidur. Demikian pula dengan para petinggi kerajaan. Mereka tidak menyangka jika Prangwadana telah menyusup ke kota raja. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga dan mengenakan pakaian seragam mereka, rombongan Prangwadana semakin leluasa bergerak. Yang dituju pertama kali adalah Kepatihan. Namun penjaga di Kepatihan betul-betul sangat ketat. Oleh karena itu, prajurit Prangwadana segera membakar rumah-rumah kompeni yang berada di sekitar Pasar Gede, Kepatihan, Semanggi, Jagalan, Seragenan, Serengan, dan beberapa daerah lain. Tempat tinggal kompeni rata-rata berada di sekitar keraton.
Malam itu prajurit Perang Wadana benar-benar membuat penduduk Sala terutama kompeni Belanda sangat ketakutan. Di antara mereka banyak yang mati terpanggang karena rumahnya dibakar. Prajurit yang mengetahui kerusuhan segera mengejar. Tetapi setelah berhadapan langsung dengan Perang Wadana, mereka tidak berani melawan. Prajurit, menyingkirlah. Aku tidak akan membunuh bangsa sendiri. Yang aku inginkan adalah kepala Pringkelaya, bukan kepalamu, kata Perang Wadana berwibawa. Ampun pangeran, hamba hanya menjalankan perintah. Karena itu menyingkirlah. Kau pura-pura saja tak melihatku. Baik pangeran, jawab prajurit itu ketakutan sambil terlari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Setelah prajurit itu pergi, Perang Wadana segera melarikan kudanya ke utara menuju ke Patihan. Tak lama kemudian, tempat tinggal Patih Pringgalaya itu ditembaki dengan meriam genggam. Setelah itu, ia terus ke utara menuju panggung yang berada di Jebres. Rumah panggung itu pun ditembaknya dengan meriam genggam. Sesaat kemudian, api berkobar di mana-mana. Kota Sala betul-betul merah membara. Para petinggi kerajaan yang berpihak kepada kompeni dan Patih Pringgalaya hatinya sangat cemas. Mereka takut kalau Perang Wadana tiba-tiba menyerangnya. Setiap selesai melancarkan aksinya, Pangeran Perang Wadana selalu meninggalkan pesan yang berbunyi, "Samber nyawa" atau "penebar malam bernyawa" atau "penebar malam". Dan di kanan bawah selalu tertera nama Mas Said. Aksi Mas Said atau Mas Sahid tidak dapat diduga-duga kapan serangan itu datang. Sikap Mas Said yang selalu meninggalkan pesan seperti itu lama-kelamaan diketahui oleh Tumenggung Yudanegara dan putra Mangkubumi yang bernama Pangeran Dipati. Mereka berdua kemudian mengadukan hal itu kepada Pangeran Mangkubumi. Pangeran, tampaknya Mas Said dalam setiap kesempatan selalu meninggalkan jejak yang berbunyi samber nyawa. Barangkali ia ingin menunjukkan diri bahwa prajurit Martapura dan prajurit Perang Wadana yang paling berani menentang kompeni dan menentang Pakubuwana. Tumenggung Yudanegara mulai memanas-manasi Mangkubumi. Betul Ayahanda. Barangkali Kakang Mas Said ingin memamerkan diri bahwa dialah prajurit sejati yang tak takut mati sehingga menyebut dirinya samber nyawa. Pangeran Dipati memperkuat keterangan Tumenggung Yudanegara. Bukankah akhir-akhir ini Pangeran Perang Wadana selalu hanya mengajak prajurit Martapura jika ingin menghadang kompeni? Mana prajurit Martapura yang diajaknya serta? Kata Tumenggung Yudanegara yang akhirnya berhasil membangkitkan amarah Mangkubumi. Betul juga yang kau katakan Yudanegara. Apa maunya Said berbuat begitu? Mangkubumi mulai terhasut oleh Yudanegara. Hamba kurang tahu persis, Pangeran. Menurut dugaan hamba, tampaknya Mas Said kurang senang terhadap Paduka yang seringkali berkunjung ke Mangkubumen, kata Tumenggung Yudanegara. Atau mungkin karena Ayahanda lebih banyak mempercayaiku daripada mempercayainya. Pangeran Dipati menyela pembicaraan. Apa hak Said melarangku untuk pergi ke Mangkubumen? Bukankah saya mempunyai sanak saudara di sana? Mangkubumi mulai tampak uring-uringan. Barangkali Mas Said beranggapan bahwa Paduka telah menjalin hubungan dekat dengan kompeni Belanda, Pangeran. Kurang ajar. Jaga mulutmu, Yudanegara. Hamba mohon maaf, Pangeran. Yudanegara, saya menyadari bahwa pengikut Said mulai menjauhi pengikut Mangkubumi. Bahkan Said sekarang lebih senang mengasingkan diri ke wilayah Salatiga, Bayalali, Karanganyar, Wanagiri atau Panaraga, kata Pangeran Mangkubumi.
Betul, Pangeran. Hamba tidak tahu mengapa Pangeran Prangwadana mulai menjauhi kita, jawab Tumenggung Yudanegara. Hubungan antara Mangkubumi dan Mas Said sedikit demi sedikit mulai merenggang. Mas Said menginginkan agar mertuanya tinggal di Sukawati sampai berhasil mengusir kompeni Belanda dari bumi Mataram. Tapi atas saran Tumenggung Yudanegara, Mangkubumi tidak menghiraukan permintaan menantunya. Keretakan hubungan antara menantu dan mertua yang sekaligus juga antara kemenakan dan paman itu lama-kelamaan tercium oleh mata-mata di Kepatihan. Karena itulah Patih Pringgalaya segera menghadap Paku Buwana III. Kanjeng Sinuhun, prajurit Mas Said semakin lama semakin kuat dan banyak pengikutnya. Jika dibiarkan terus-menerus, kita akan terdesak. Patih Pringgalaya memulai pembicaraan. Saya juga bingung memikirkan sepak terjang Kakang Said, Paman Patih. Kita telah mengirimkan pasukan ke Sukawati, tetapi di Kebak Kramat pasukan kita dicegat Paman Mangkubumi dan Mas Said. Berpuluh-puluh prajurit kita gugur dan beratus-ratus prajurit terluka. Saya kehabisan akal, Paman Patih, jawab Sinuhun Paku Buwana III hampir berputus asa. Bahkan tadi malam, Mas Said memasuki kota kerajaan dan membakar rumah-rumah kompeni tanpa bisa dicegah, lanjut Paku Buwana III. Kepatihan juga dihujani mortir, Sinuhun. Untung hanya bagian pinggir yang rusak, kata Patih Pringgalaya setengah mengadu. Kita betul-betul dibuat pusing, Paman Patih. Kanjeng Sinuhun, saya telah mendengar kabar bahwa kedua pangeran, baik Pangeran Prangwadana dan Pangeran Mangkubumi, kini hubungannya agak retak. Bagaimana jika Pangeran Prangwadana kita bujuk supaya kembali ke kota raja? Jika Kanjeng Sinuhun setuju, Pangeran Prangwadana akan kita beri kedudukan yang layak asal mau mengakhiri permusuhannya kepada kita. Patih Pringgalaya mulai menyampaikan gagasannya. Bagaimana, Paman Patih? Paman Mangkubumi dan Kakang Mas Said sedang berselisih. Paku Buwana III bertanya kepada Patih Pringgalaya. Betul, Kanjeng Sinuhun, jawab sang Patih Pringgalaya. Apakah Kakang Mas Said tidak bisa dibujuk, Paman Patih? Bukankah Kakang Mas Said melawan kita karena dia merasa keturunan Amangkurat Mas atau Amangkurat III? Bukankah dia merasa bahwa hanya keturunan Amangkuratlah yang berhak atas Mangkubumi, atas bumi Mataram? Jawab Paku Buwana III meragukan usulan Patih Pringgalaya. Kita coba dulu, Kanjeng Sinuhun. Bukankah Mas Said telah puluhan tahun keluar masuk hutan dan naik turun gunung? Barangkali ia telah jenuh dan mau mempertimbangkan tawaran kita. Lalu, jabatan apa yang akan kita tawarkan kepadanya, Paman? Kita angkat menjadi adipati, Kanjeng Sinuhun. Baiklah, Paman. Silahkan Paman yang mengaturnya, kata Paku Buwana III mengakhiri pembicaraan. Patih Pringgalaya segera memanggil Jaganalan dan Jagakaryan untuk mengantar surat kepada Pangeran Prangwadana. Jaganalan dan Jagakaryan segera berangkat ke Sukawati. Agar tidak mendapat gangguan di jalan, mereka berangkat ke Sukawati tanpa mengenakan seragam keprajuritan. Mereka menaiki kuda seperti rakyat biasa. Sampai di Kebak Kramat, kedua orang itu bertemu dengan pengikut Mas Said dan mereka disarankan supaya menuju Karanganyar. Singkat cerita, utusan Kepatihan itu berhasil menemui Mas Said di Jumapala. Namun mereka tidak berhasil memujuk Mas Said untuk meletakkan senjata. Jika ia bersedia meletakkan senjata, Mas Said akan diberi jabatan yang sangat menggiurkan. Pemirsa, baru saja kita simak kisah berdirinya Yogyakarta. Kita jumpa lagi esok di episode selanjutnya. Sampai jumpa.